Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sama-sama bisa menikmati rahmat Allah yang tak terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Di sini sebelum kita menikmati untuk sama-sama beribadah kepada Allah, kami sampaikan beberapa hal. Satu, menginformasikan pada jamaah bahwa infak sholat Idul Fitri kemarin yaitu mendapatkan 11.613.000 rupiah. Untuk Idul Kurban hari ini, Masjid Al-Ihsan dipercaya oleh jamaah untuk menyembelih kurban sapi 5 ekor. Yang ketiga yaitu kami dari DKM Masjid Al-Ihsan berterima kasih kepada jamaah yang hadir semuanya dan juga kepada manajemen Lipo Plaza Sidoarjo yang telah mendukung dan memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan sholat Idul Adha tanpa halangan, dan mudah-mudahan kesemuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita pada Allah, berbalas terbaik untuk kita semuanya nantinya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, mari kita sama-sama nikmati sholat Id kita, kemudian kita nikmati pula khutbah nantinya, dan itu satu paket. Tidak diperkenankan dan sangat tidak elok kalau khutbah belum selesai, belum finish, maka kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini Allah nilai sebagai hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang faham atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya wajib bersyukur padanya, dan berupa ibadah ini kita berharap pada Allah sebagai amal ibadah yang nanti di akhirat kelak nanti kita sama-sama dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita nantinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami, Ketua Takmir Masjid bersama tim kami. Mudah-mudahan semuanya itu wujud dari syukur kepada Allah. Kemudian kita akan mengikuti dengan seksama sehingga kita menjadi muttaqin, sehingga kita bisa mengambil pelajaran tema yang akan disampaikan oleh sang khatib nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku lupa dari hal wa astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah dengan syukur yang tiada henti, karena Allah Subhanahu wa taala tiada henti pula memberikan rahmat dan karunia untuk kita semua. Dan sebagai wujud rasa syukur kita di pagi yang cerah ini, kita hadir di tanah lapang di tempat ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi yang cerah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, pada hari ini, tepatnya mulai dini hari tadi, 221.000 jamaah kita asal Indonesia bergerak dari Musdalifah ke Mina untuk melaksanakan ibadah jamarat. Ibadah haji itu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau dipahami dengan sungguh-sungguh, maka seperti yang dikatakan oleh Dr. Ali Syariati di dalam salah satu buku beliau yang berjudul Al-Hajj atau Haji, Ali Syariati menggambarkan ibadah haji itu seperti sebuah pertunjukan. Ibadah haji itu seperti sebuah permainan. Apalagi kalau dilihat dari atas, dari drone, maka akan terlihat pergerakan lebih dari 4 juta orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadat tarwiyah, mereka mulai bergerak dari maktab di Mekah, dari hotel masing-masing, mulai tanggal 7 Hijriah, mulai tanggal 7 Zulhijjah atau tanggal 8 Zulhijjah untuk bergerak ke Mina. Lalu kemudian para jamaah haji, tamu-tamu Allah itu bermalam di Mina. Lalu esoknya pada pagi hari, persis pada 9 Zulhijjah, para jamaah haji yang sedang tarwiyah di Mina itu bergerak ke Arafah untuk berkumpul di tanah Arafah, di padang yang luas, padang Arafah itu. Bagi yang tidak melaksanakan ibadat tarwiyah, tamu-tamu Allah itu bergerak dari Makkah, dari tempat menginap masing-masing langsung menuju Arafah. Maka bertemulah jutaan tamu-tamu Allah itu di Arafah, beribadah, berzikir, salat, membaca Al-Quran, dan mendengarkan khutbah Arafah. Lalu para jamaah, tamu-tamu Allah itu dari Arafah bergerak ke Musdalifah, kemudian mabit atau bermalam di Musdalifah, dan kemudian hari ini mereka mulai bergerak ke Mina untuk melaksanakan ibadah jamarat. Ada yang mengambil waktu 2 hari di Mina, ada yang mengambil waktu 3 hari di Mina, ada yang mengambil waktu lebih dari itu di Mina. Lalu kemudian para jamaah haji, tamu-tamu Allah itu bergerak dari Mina ke tempat penginapan masing-masing di Makkah untuk menuntaskan, menyelesaikan ibadah haji. Karena itulah maka para jamaah tidak berlebihan sesungguhnya kalau Ali Syariati menggambarkan ibadah haji itu sebagai sebuah pertunjukan. Tetapi bukan hanya pertunjukan biasa,
tapi pertunjukan yang luar biasa karena melibatkan jutaan umat Islam yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat menyentuh hati, yakni wafdullah, tamu-tamu Allah. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah, orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan orang-orang yang menunaikan ibadah umrah itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda auhu ajabahum, jika mereka berdoa maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum, dan jika ia bermohon ampun maka ia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah haji itu disebut sebagai wafdullah, sebagai tamu-tamu Allah, maka tentu saja tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para jamaah, orang-orang yang menunaikan ibadah ke tanah suci itu, kalau melihat Ka'bah, maka Ka'bah itu tampak seperti tidak ada pintunya. Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah itu laksana rumah yang menghadap kemana saja. Artinya Baitullah atau Ka'bah itu, rumah Allah itu siap untuk menerima tamu-tamu Allah dari manapun datangnya, termasuk saudara-saudara kita yang berjumlah 221.000 jamaah yang tahun ini diundang oleh Allah secara khusus, dipanggil sebagai tamu-tamu Allah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah haji itu kata ahli syariati adalah sebagai sebuah pertunjukan, dan tentu saja sutradara dari pertunjukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tempat-tempat yang mesti dikunjungi terutama sekali adalah tanah haram, Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah, ada Baitullah itu. Lalu kemudian di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Lalu kemudian setelah jamaah haji itu menuntaskan ibadah haji di Makkah, maka kemudian yang gelombang kedua biasanya akan berangkat ke Madinah untuk salat arba'in di Masjid Nabawi, dan kemudian berziarah ke makam Rasul Muhammad SAW dan sahabat-sahabat utama beliau. Bagi jamaah haji yang berangkat awal, mereka bergerak dari Madinah menuju Makkah, dan selesai ibadah haji mereka bersiap pulang ke rumah, ke kampung halaman masing-masing. Dan para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, waktu-waktu yang harus diperhatikan tatkala orang menunaikan ibadah haji itu adalah pagi hari seperti ini, nanti siang hari ketika matahari persis ada di atas kita, sore hari, malam hari. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang harus diperankan adalah Ibrahim, Ismail, Hajar, bahkan setan. Karena itu para jamaah salat Idul Adha yang hadir pada pagi hari ini, kalau tahun depan ada di antara kita yang diundang oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, dipanggil sebagai tamu-tamu Allah, maka menjadi sangat bagus kalau sebelum berangkat sudah mulai membaca sejarah Makkah, sejarah Madinah, apa itu Ka'bah, apa itu sa'i, apa itu tawaf, apa itu wukuf di Arafah, tempat seperti apa Musdalifah itu, Mina itu seperti apa, Jamarat itu seperti apa. Kalau bacaan-bacaan itu kita lakukan dengan baik, kita pahami dengan baik, maka insya Allah tatkala kita, saudara-saudara kita diundang oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah, maka setiap saat melaksanakan ibadah haji itu kita akan bisa menyelami permainan pertunjukan dengan sangat baik.
kita bisa tahu bagaimana karakter Ibrahim, bagaimana karakter Hajar, karakter Ismail, dan bagaimana setan sifat-sifatnya itu. Dan di antara tokoh utama yang kita pelajari dalam pelaksanaan Idul Adha atau Idul Kurban itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dan karena itu maka tidak berlebihan kalau misalnya kita ingin mendidik anak-anak kita, membangun generasi emas masa depan bangsa, maka marilah kita tengok bagaimana Ibrahim mendidik anaknya, mendidik keluarganya. Dalam ayat yang kita baca di mukaddimah khutbah tadi para jamaah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idztala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kata Allah, dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Allah bikalimatin, dengan banyak sekali ujian. Maksudnya bikalimatin itu adalah dengan ujian yang dalam bentuk perintah-perintah atau larangan-larangan. Dan salah satu perintah terbesar dalam sejarah hidup Ibrahim yang harus kita teladani adalah bagaimana Ibrahim diperintahkan lewat mimpinya untuk menyembelih anak kesayangannya yang ditunggu begitu lama. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, anak Ibrahim yang bernama Ismail itu lahir tatkala Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Dalam waktu yang sangat lama, anak yang dirindukan itu pada akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, dan perintah itu diperoleh Ibrahim melalui mimpi-mimpinya. Dan perintah itu para jamaah, kata Allah, fa'atammahun. Semua yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim, yang diperintahkan oleh Allah pada Ibrahim, termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan Ibrahim, itu dilakukan dengan sangat baik. Dan karena Ibrahim lulus dari ujian itu, maka Allah kemudian mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, wahai Ibrahim, karena engkau lulus dari ujian yang aku berikan, maka aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia, bagi umat sekalian. Maka yang menarik para jamaah adalah jawaban Ibrahim. Ibrahim ternyata tidak puas karena hanya dirinya sendiri yang diangkat oleh Allah sebagai pemimpin umat manusia. Maka Ibrahim pun mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim, ya Allah, jangan hanya diriku yang Engkau angkat sebagai pemimpin, tetapi juga anak-anak keturunanku. Dan para hadirin jamaah rahimakumullah, harapan Ibrahim itu dituntaskan oleh Allah. Karena itu maka kita bisa membaca dalam sejarah, ada banyak sekali anak-anak Ibrahim, keturunan-keturunan Ibrahim yang kemudian dijadikan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka para hadirin, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita ingin meneladani Ibrahim, maka marilah kita berpikir bagaimana anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Orang tua yang baik adalah orang tua yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Dan orang tua yang baik tentu saja adalah orang tua yang menyiapkan anak-anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Dan pendidikan yang terbaik itu kalau kita belajar dari Ibrahim, tentu saja diawali dengan pendidikan akidah. Ibrahim menanamkan akidah sebagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran dan fakta-fakta dalam sejarah. Misalnya Ibrahim ketika melihat dalam suatu malam melihat bintang, Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Tapi kemudian bintang itu lewat
bintang itu hilang dari pandangan Ibrahim, maka Ibrahim pun mengatakan, saya tidak mungkin menyembah sesuatu yang datang dan pergi. Maka selepas bintang itu hilang, maka muncullah bulan, dan Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Tetapi kemudian bulan itu hilang dari pandangan Ibrahim, maka Ibrahim sekali lagi pun mengatakan, saya tidak mungkin menyembah sesuatu yang datang dan pergi. Lalu datanglah siang hari esok seperti ini, muncul matahari. Lalu Ibrahim pun mengatakan, hadza Rabbi, hadza akbar, inilah Tuhanku, karena ini lebih besar daripada bulan, daripada bintang dan bulan. Tapi tatkala matahari terbenam di ufuk jelang malam, Ibrahim pun mengatakan, saya tidak mungkin menyembah sesuatu yang datang dan pergi. Dan Ibrahim berlindung dari ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Lalu kemudian Ibrahim sampai pada kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Itulah bagian dari bagaimana Ibrahim mengajarkan kepada anaknya, kepada kita semua, mengenai bagaimana perjalanan spiritual yang sangat panjang itu. Bagaimana orang dididik oleh Ibrahim untuk menggunakan akal fikirnya, hingga kemudian Ibrahim dan kita semua menemukan kepercayaan yang kita sebut sebagai tauhid. Kita menuhankan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang lain, karena yang lain itu bisa datang dan pergi. Jabatan, harta benda, bahkan keluarga kita, bahkan diri kita sendiri itu datang dan pergi. Karena itu maka yang azali, yang tetap ada adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada suatu saat para hadirin Ibrahim dikatakan oleh penguasa saat itu, Ibrahim, kalau engkau tidak mau menyembah api, maka mengapa engkau tidak menyembah angin? Lalu Ibrahim mengatakan, untuk apa saya menyembah angin? Bukankah angin itu bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri? Bukankah angin itu juga dihirup dan kemudian dihembuskan oleh yang namanya manusia? Maka kemudian penguasa itu tidak lagi bertanya kepada Ibrahim. Karena apa? Karena Ibrahim logikanya sangat lurus. Pertama-tama Ibrahim tidak mau menyembah api. Karena apa? Karena bagi Ibrahim api itu bisa disiram, bisa dipadamkan oleh yang namanya air. Lalu yang kedua, Ibrahim pun tidak mau menyembah air. Karena apa? Karena air itu berasal dari awan. Biasanya kalau sebelum hujan itu ada awan, lalu kemudian air tumpah, hujan pun turun. Dan Ibrahim pun tidak mau menyembah awan, karena awan itu bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri oleh yang namanya udara. Dan Ibrahim pun tidak mau menyembah udara, tidak mau menyembah angin. Karena apa? Karena udara itu dihirup dan dihembuskan oleh yang namanya manusia. Dan Ibrahim pun sampai pada kesimpulan, tidak mungkin manusia itu menyembah kepada sesama manusia. Karena itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat pantas dan layak untuk diibadahi, disembah oleh kita semua, diagungkan oleh kita semua. Inilah bagian dari pendidikan tauhid yang diberikan oleh Ibrahim. Lalu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, apalagi pelajaran yang diberikan Ibrahim. Di dalam Al-Quran dikatakan, qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, kata Allah. Sungguh
dalam diri Ibrahim itu dan orang-orang yang bersamanya itu ada teladan yang baik, ada uswah hasanah. Dalam ayat ini ditekankan keteladanan, karena itu bagian kedua yang sangat penting dalam pendidikan yang ditanamkan oleh Ibrahim itu adalah keteladanan. Rasa-rasanya yang kurang dalam sistem pendidikan kita, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan di keluarga dan lingkungan masyarakat, adalah keteladanan. Anak-anak kita seringkali kehilangan orang-orang yang bisa diteladani, karena yang dibaca, yang dilihat kadang-kadang soal kekerasan, soal pornografi, dan soal-soal yang kurang elok, kurang bisa diteladani. Karena itu maka menghadirkan keteladanan menjadi penting. Role keteladanan atau teladan utama bagi anak-anak di rumah masing-masing tentu saja adalah kedua orang tuanya. Karena itu maka Bapak Ibu hadirin, marilah kita jadikan diri kita masing-masing sebagai teladan bagi anak-anak kita. Lalu kemudian teladan anak-anak di sekolah tentu saja adalah guru-guru tercintanya. Maka guru-guru penting menjadi bagian dari model-model keteladanan bagi anak-anak tadi itu. Yang ketiga, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bagian dari teladan Ibrahim dalam mendidik anak-anak adalah Ibrahim itu selalu mengajak anak-anaknya, mengajak Ismail untuk bermusyawarah, untuk berkomunikasi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, maksudnya adalah Ismail, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maksudnya itu sebagai bagian dari perintah. Maka kemudian fanzur madza taro, pertanyaan Ibrahim bagian dari komunikasi itu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka kemudian Ismail mengatakan, lakukanlah ayahku, semoga dengan engkau melakukan perintah Allah itu kita termasuk minas sabirin, orang-orang yang bersabar. Karena itu maka hadirin kaum muslimin, kalau kita ingin meneladani Ibrahim dalam mendidik anak-anak kita, maka sesibuk apapun usahakan kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Di dalam pendidikan itu tidak ada istilah anak nakal, anak bodoh, tidak ada sesungguhnya. Karena masing-masing anak itu adalah anugerah. Masing-masing anak itu memiliki kehebatan yang unik yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena itu kalau ada orang tua, kalau ada guru yang selalu menstigma anak, mengatakan anak dengan stigma negatif, anak nakal, anak bodoh, maka sesungguhnya mereka kurang bisa memahami bahwa setiap anak itu adalah anugerah Allah yang maha luar biasa. Setiap anak itu adalah amanah, dan setiap anak itu dibekali dengan minat, bakat, potensi yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada anak kita yang sedikit misalnya beda dengan anak yang lain, maka mari kita dekati, kita ajak ngomong. Jangan kemudian buru-buru diserahkan dibawa ke barak, lalu kemudian pendidikan ala militer misalnya. Mari kita dekati, kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol layaknya teman dalam mainan, layaknya kawan, penuh dengan persahabatan. Saya yakin kalau anak-anak kita sering kita ajak ngomong, maka mereka akan menjadikan orang tuanya sebagai model keteladanan. Lalu yang keempat, para jamaah, Ibrahim itu mengajarkan supaya kita senantiasa berdoa untuk kesuksesan anak-anak kita. Rabbi habli minas shalihin. Itu adalah bagian dari doa Ibrahim.
Supaya apa? Supaya diberikan anugerah yang terindah berupa anak-anak yang soleh dan solihah. Karena itu maka di tengah-tengah kesibukan kita atau setelah kita menunaikan ibadah, maka jangan pernah lupakan untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang terbaik. Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun," kata Nabi. Ada 3 doa yang kata Rasulullah syakka fihim, tidak ada keraguan di dalamnya. 3 doa itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang diijabahi oleh Allah itu adalah doaul walidi waladi, doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Karena itu maka di keheningan malam, di tengah sholat malam kita, atau selesai kita sholat sunnah, sholat wajib, atau dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain, maka jangan pernah lupakan untuk mendoakan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang berguna untuk keluarga dan bangsa negara ini. Terakhir, para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pendidikan itu adalah investasi yang terbaik. Bahkan dikatakan the real investment. Investasi yang sesungguhnya itu adalah pendidikan. Kalau kita ingin mengubah nasib anak-anak kita, ingin mengubah masa depan mereka supaya mereka menjadi lebih baik, maka tidak ada investasi yang terbaik untuk anak-anak kita kecuali pendidikan. Education is a slow movement but powerful force. Pendidikan itu bergerak lambat tapi punya daya dobrak yang luar biasa. Kalau orang tua hari ini menyiapkan anak-anaknya dengan pendidikan yang terbaik, lalu guru-guru kita mendidik anak-anak dengan pendidikan yang terbaik, maka 5, 10, 15, 20, 25 tahun yang akan datang, kita akan melihat anak-anak kita tumbuh kembang menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi generasi emas. Mereka akan menjadi bagian dari generasi 2045 yang akan datang. Di 2045 itu para jamaah negeri kita tercinta ini akan merayakan HUT RI yang ke-100, 1 abad HUT RI 2045. Karena itu semua perhatian kita hari ini diarahkan untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak kita menyongsong 2045, sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi bagian dari generasi emas bangsa tadi itu. Kita yakin pendidikan itu adalah jalan terbaik. Saya ini, kalau orang mengatakan Bangladesh, bangsa Lamongan desa. Kalau dulu orang tua saya tidak menyekolahkan saya SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, kalau mereka tidak punya perhatian ke arah sana, maka rasanya saya tidak mungkin menjadi seperti ini. Hadirin jamaah semua juga berpikir seperti itu. Kalau orang tua kita tidak mendidik kita dengan pendidikan yang sungguh-sungguh, rasanya kita juga tidak menjadi orang-orang seperti hari ini, orang-orang hebat yang bisa melahirkan generasi-generasi hebat pula. Karena itu maka sekali lagi, kalau kita ingin melihat anak-anak kita tumbuh kembang menjadi anak-anak yang sukses, maka tinggalkanlah anak-anak kita itu dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu tentu saja adalah diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan yang terbaik. Hadirin, kalau anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik, kita yakin anak-anak kita itu tidak akan menjadi tamu di negara sendiri. Kalau dalam bahasa kasarnya itu, kalau anak-anak kita tidak disiapkan dengan baik, maka anak-anak kita itu akan menjadi jongos. Saya nggak tahu jamaah mengartikan jongos itu. Kuli akan menjadi pelayan, bukan menjadi tamu.
Tapi kalau anak-anak kita siapkan dengan baik, pendidikan mereka kita berikan dengan pendidikan terbaik, lalu kemudian kita tidak lupa senantiasa mendoakan mereka di tengah-tengah aktivitas kita, maka kita yakin anak-anak kita itu akan menjadi tamu di negara sendiri. Anak-anak kita itu akan menjadi tuan rumah di negara sendiri, tidak menjadi tamu di negara sendiri. Itulah para hadirin pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita peroleh dari Nabiullah Khalilullah, Nabi kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Dan seluruh ibadah haji itu kalau kita resapi dengan baik, tentu tidak bisa dilepaskan dari ketokohan figur yang sangat terkenal, yakni Ibrahim alaihissalam. Hadirin, marilah kita akhiri khutbah Idul Adha ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita yang tahun ini diundang oleh Allah sebagai wafdullah, sebagai tamu-tamu Allah, semoga senantiasa sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah haji dengan baik, bisa memahami karakter tokoh-tokoh yang dimainkan Ibrahim, Hajar, Ismail, dan bisa memahami setan itu seperti apa, sehingga pulang kembali ke tanah air, ke kampung halaman mereka, tamu-tamu Allah itu bisa membawa titel haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa khilaf salah kami, baik dosa salah khilaf yang kami kerjakan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wali ummahatina, dan dosa ibu-ibu kami. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya. Dengan perjuangan hidup mati kami dilahirkannya ke dunia yang fana ini. 2 tahun penuh kami disusuinya. Kami dididik dan diasuhnya dengan sepenuh hati hingga kami menjadi orang-orang sukses pada hari ini. Wali abaina, dan dosa bapak-bapak kami. Dengan peluh keringatnya ayah bapak kami telah bekerja keras untuk menghidupi kami, membayar uang sekolah, uang kuliah kami, memberikan makan baik dan halal untuk kami. Karena itu ampuni dosanya ya Allah. Untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat, terimalah amal baiknya, ampuni dosa-dosanya. Jadikanlah kuburnya laksana taman-taman yang ada di surgamu, raudhatan min riyadil jinan. Dan untuk kedua orang tua kami yang masih hidup bersama kami, sahih jasadahuma, berikanlah kesehatan untuk keduanya. Warzuq istiqamata fi dinihima, dan anugerahkanlah istiqamah, keteguhan hati dalam iman dan agamanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma tawwil umurana, panjangkanlah usia kami. Wasahih ajsadana, dan sehatkanlah kami. Wa ahsin a'malana, dan baguskanlah amal kami. Wa wasi' arzaqana, dan luaskan rezeki kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menguasai segala sesuatu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kami karunia dari sisimu, karena engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami sebagai sumber harapan bagi kami,
dan jadikanlah anak-anak kami menjadi pemimpin imam bagi masyarakat bangsa dan negara ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.